Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku Flores Inspire. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saat ini siang hari, jadi aku barusan abis rebahan di lantai dan abis breathing. Terus aku terpanggil untuk langsung bikin video ini. Ada pesan yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, yaitu perlakukan dirimu seperti seorang anak, bukan seperti budak. Itu yang tadi juga aku lagi proses emosinya, karena hari ini tuh aku kan kayak pagi ini kan aku sudah melayani klien desainku, dan jadi aku udah selesai ngerjain kerjaan yang untuk pagi ini. Habis itu kayak sekitar jam 12 itu kan udah beres kan ya teman-teman, jadi kayak aku pasti punya banyak waktu sampai ntar sore tuh ngapain ya. Dan di kepala aku tuh udah banyak banget rencana yang mau aku lakuin hari ini. Aku pengen bikin logo buat Flores Inspire ini, aku mesti bikin website dan segala macam, belum upload portfolio. Terus kayak banyak banget hal yang sebenarnya pengen aku lakuin, tapi badan aku juga sakit, jadi kayak mata aku tuh pegel, maksudnya kayak terlalu banyak lihat layar kan. Terus kayak punggung aku tuh kayak meronta, nggak bisa disuruh duduk walaupun aku tuh punya kursi yang enak, ada bantal donatnya. Itu tuh nggak ngefek ya teman-teman. Jadi bener-bener aku tuh tadi frustasi banget, kayak aduh Tuhan, aku pengen ngelakuin sesuatu tapi badan aku nggak bisa. Jadi bener-bener akhirnya aku surrender, dan akhirnya aku rebahan aja di lantai karena aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Mungkin ini adalah sebenarnya jawaban doaku sendiri, karena aku bilang aku nggak pengen terlalu capek. Nah terus sekarang dikasih waktu yang sebenarnya bisa istirahat, tapi aku nggak tahu gimana caranya beristirahat. Karena selama 37 tahun hidupku, aku tuh anaknya selalu kerja dan selalu produktif dan selalu melakukan sesuatu, selalu doing. After this ada this, after this ada this. Jadi tadi tuh aku cuma rebahan aja di lantai sambil atur nafas. Teknik bernafas yang aku pelajarin yang paling mantep untuk melepaskan emosi, untuk memproses emosi, itu adalah inhale dari hidung, exhale dari hidung, rhythmical aja sambil rebahan di lantai, sambil grounding gitu. Aku cuma pakai satu lembar kain, terus aku rebahan di lantai, terus inhale, exhale, inhale, exhale. Nah terus setelah aku ngelakuin itu selama beberapa menit, tiba-tiba aku kayak nangis gitu, karena badan aku kayak ada ngerasain rasa sakit, pain yang selama ini nggak aku benar-benar notice. Jadi aku abaikan aja painnya, sementara badan aku tuh udah sakit sebenarnya. Jadi kayak di punggung, di lengan, di pundak belakang. Jadi aku tadi sambil breathing, sambil kirim doa dan kirim nafas aku ke bagian-bagian dari tubuhku yang sakit. Terus aku di kepalaku tuh langsung terinspirasi kata-kata ini, bahwa aku tadi langsung ngomong sama diriku sendiri ya. Jadi kayak aku minta maaf ya Flora, kalau selama ini aku memperlakukan kamu seperti budak. Jadi aku tuh dari dulu memperlakukan diriku tuh seperti sapi perah, seperti budak. Jadi aku selalu suruh dia lakuin apapun yang aku mau, tapi aku nggak pernah benar-benar dengerin kebutuhannya dia, kebutuhan tubuhku ini. Jadi aku nggak respect apa yang tubuhku butuh. Kayak misalnya pas aku lagi capek, aku butuh berhenti, butuh istirahat, aku terus jos. Dan itu kan kebiasaan ya, karena awalnya dulu ya mungkin karena kalau aku nggak selesaiin hari ini berarti nanti aku seorang pemalas, atau kalau aku nggak selesaiin hari ini nanti aku nggak bisa kirim ini ke klien, terus nanti aku nggak bisa dapetin uang kayak gitu. Jadi aku selalu menggunain alasan-alasan uang, atau pokoknya judgement ke diriku sendiri kalau aku tuh nggak cukup baik, aku pemalas kalau aku nggak ngapa-ngapain. Nah itu tuh sebenarnya
aku tahu banget itu adalah hasil programming sejak kecil ya. Jadi kayak cara kita memperlakukan diri kita sendiri itu tidak lain tidak bukan adalah hasil copy paste dari cara orang tua kita memperlakukan kita, terutama ibu kita. Apalagi kalau cewek ya. Jadi kalau misalnya di keluargaku itu ibuku juga kayak ibu ini ya, ibu asliku ya. Jadi kan aku punya banyak ibu nih, ada ibu sambung, ibu asli, ada ibu angkat, ada bunda. Jadi aku inget banget waktu aku masih kayaknya masuk kuliah gitu. Jadi aku di rumah ibuku di Bali waktu itu, aku selonjoran terus aku kayak dimarahin gitu, dibilang kenapa aku nggak ngelakuin sesuatu yang berguna kayak gitu. Padahal sebenarnya yang namanya istirahat itu juga berguna kan. Jadi semenjak saat itu mungkin aku ngerasa kalau aku tidak melakukan apapun aku tuh nggak berguna kayak gitu. Dan itu adalah kebiasaan jadinya. Jadi kebiasaan di tubuhku untuk selalu pushing myself beyond my boundaries gitu. Jadi aku nggak pernah mengizinkan diri aku untuk relax dan beristirahat dengan benar gitu. Bahkan kalau aku lagi beristirahat pun aku kayak lebih kayak sambil beberes atau sambil nonton. Jadi benar-benar badannya tuh nggak benar-benar 100% istirahat gitu teman-teman. Dan itu yang hari ini aku diingetin sama Tuhan untuk aku belajar untuk membiasakan diri untuk fokus beristirahat dan untuk bergerak lebih lambat. Karena kan aku kan perempuan ya, jadi energi feminin itu mestinya kalau yang sehat itu nggak terlalu nggak terlalu pushing melakukan banyak hal yang memaksakan diri dan menggunakan fisik secara ekstrim gitu. Itu kan masculine energy ya. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada feminine dan masculine energy, dan itu nggak apa-apa, kayak maksudnya nggak apa-apa juga melakukan hal-hal fisik yang berat tuh nggak apa-apa juga, tapi jangan sampai itu terlalu banyak. 50-50 lah, 50% 50%. Aku tuh mungkin kayak 80% maskulin energinya. Jadi aku pengen balikin lagi 30%-nya. Berapa persen tuh? Iya, 30%-nya untuk jadi lebih feminin, yang mana aku membiarkan diriku untuk benar-benar take a break dan relax dan benar-benar in tune ke intuisiku. Mungkin aku ngelakuin hal-hal yang tidak menggunakan otak gitu. Atau benar-benar berdoa aja dan breathing aja atau meditasi aja kayak tadi. Jadi itu sih teman-teman yang ingin aku sampaikan buat teman-teman yang ngerasa badannya sakit, ngerasa mumet berat atau gimana-gimana gitu. Itu adalah sebenarnya pertanda kalau teman-teman itu butuh istirahat yang full ya, bukan istirahat yang akhirnya traveling atau nonton atau apa, tapi benar-benar kayak berada bersama diri teman-teman sendiri, tarik nafas, meditasi, berdoa, dan dengerin tubuh teman-teman. Tadi jadinya itu sesi healing juga sih, jadinya kayak aku mendengarkan tubuh aku dan mendengarkan keluhan-keluhannya, dan aku minta maaf sama tubuh aku. Tadi sampai nangis, aku bilang maafin aku ya pinggang, maafin aku ya tangan, maafin aku ya mata, maafin aku ya punggung. Karena biar gimana pun juga sebenarnya tubuh kita ini adalah gabungan dari mikroorganisme yang merupakan bangunan dari sel-sel kecil-kecil ini yang selama ini kita suka abaikan dan kita perlakukan seperti budak ya. Nah, gimana caranya kita berharap orang lain untuk menghargai kita dan memperlakukan kita seperti princess kalau kita sendiri memperlakukan salah satu tubuh kita ini seperti budak. Jadi benar-benar aku benar-benar diingetin hari ini untuk Flora, be kinder to yourself. Aku ingetin ke teman-teman, jadinya teman-teman be kinder to yourself. Jadi lebih baik buat diri teman-teman sendiri, lebih lembut, jangan terlalu ekstrim. Baik teman-teman itu laki-laki atau perempuan, kita semua sama-sama punya feminin dan masculine energy. Mungkin kalau yang badannya cowok, masculine energinya lebih banyak sedikit tuh nggak apa-apa, kayak 70% maskulin, 30% feminin tuh nggak apa-apa, karena memang tubuhnya itu didesain seperti itu. Tapi kalau yang tubuhnya tubuh perempuan,
istirahat lebih banyak itu akan nyeimbangin hormon juga. Aku akhir-akhir dengerin riset kalau sebenarnya katanya 8 jam tidur itu untuk laki-laki ya minimum, bukan buat perempuan, tapi kalau perempuan itu minimum 10 jam malah untuk bisa keseimbangan hormon. Dan juga makanan, minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh kita benar-benar perhatiin deh, seperti kita memperhatikan kita saat memberikan makan anak kita. Jadi nggak tahu teman-teman yang mungkin udah punya anak tahu kan gimana kalian sedetil itu mikirin makanan apa aja yang baik buat tubuh anak-anak teman-teman. Nah, perlakukan diri kalian seperti itu juga, kayak gitu. Itu aja dari aku saat ini. Thank you so much for tuning in. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, follow, dan subscribe di Florize Inspire. Sampai ketemu. Bye. God bless you.